Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang fadhailul amal, bahwa thumma innal mas'alata kullaha fi fadhailil amal, kama qala Ibnu Abdul Bar Hafidhul Maghribi, ahadisul fadhail la tahtaju biha ila man yahtaju bih, bahwa hadis-hadis tentang fadhailul amal, keutamaan amal ibadah itu la tahtaju fiha ila man yahtaju bih, tidak membutuhkan tidak boleh dijadikan hujah. La tahtaju fiha ila man yahtaju bih, dan bal ajma'at al ummatu annahu yajuzu al amalu bih bil hadis dhaif, bahwa fadhailul amal itu bisa didasarkan dengan hadis yang lemah, malam yakun maudhu'an, selama bukan hadis maudhu', hadis karangan sendiri. Hatta innal hafidha nafsahu qad dzakara ahaditsa dhaifatan, sampai-sampai bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan beberapa hadis yang lemah fi kitabihi Bulughul Maram. Wa kadzalika ajma'an al-hadis al-dhaif yasbutu bihi al-mustahab wal mandub. Begitu juga para ulama itu sepakat bahwa hadis dhaif itu bisa untuk menetapkan hukum sunnah. Wa kadzalika tasbutu bihi al-karahiyah. Begitu juga hukum makruh itu bisa disandarkan atau bisa dilandasi dengan hadis dhaif, sebatas mandub dan makruh. Tapi kalau sudah tarafnya halal dan haram, itu tidak bisa, mereka harus pakai hadis hasan atau hadis sahih. Faqad dzakara al-Hafidz An-Nawawi fil Adhkar, ini yang telah disebutkan oleh al-Hafidz An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar pada shaifah ke 8, shaifah 7-8. Kama idza warata hadisun dhaif bi karahati ba'dil buyu', seperti telah disebutkan bahwa hadis dhaif itu untuk menetapkan hukum makruh atas sebagian transaksi jual beli, awil angkihati, atau dalam masalah pernikahan. Fa innal mustahabba ayatanazzaha anhu. Al mustahab hukum sunnah itu menurut Imam Nawawi itu harus berbebas dari hadis dhaif. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar itu masih menggunakannya. Wa dzakara ba'dul ulama'i annahu yajuzu al-amalu fi hadzal bab birru'yah. Dalam catatan kakinya bahwa sebagian ulama itu membolehkan beramal dalam bab ini dengan landasan mimpi. Qala Syekhuna Al-Hafidz Abdul Fadl Abdullah bin Shatiq rahimahullah, Abdullah As-Shatiq rahimahullah, ja'a fi ikhtisari hasyatiz rahuni lil faqih Qununi, qala Sayyid Al-Mahdi Al-Fasi rahimahullah ta'ala,
Fa idza kanat al-fadilah al-mus aidaka al wa idza kanat al-fadilatu al-mustadillu laha mimma syahida asy-syar'u bi itibari jinsihi wa ndiru citati asli am wala safil usul wal qawaid ma yukhalifuhu minal ulama mangqala yu'malu fiha bil maroi al manamiyah aidan, bahwa apa yang diungkapkan oleh Sayyid Syekh Mati Al-Fasi Al-Hafidh Abdul Fadil Abdullah As-Sadiqi Ibnu Shadiq rahimahullah itu telah menuliskan dalam kitabnya Ikhtisar Hasya Az-Zahwani mengungkapkan pendapatnya bahwa ketika ada fadilah al-mustadil laha mimma syahada syara', yang mana fadilah amal itu merujuk atau ada penguat dari syara' berdasarkan jenisnya dan masuk wandaroja tahta asli am dan masuk kepada hukum secara umum, asal hukum secara umum, dan itu bukan berkaitan dengan fil usul akidah dasar, walaysa fil usul wal qawaid ma yukhalifuhu, dan tidak bertentangan dengan kaidah usul dasar dalam Islam, dalam agama, dalam keimanan. Fa minal ulama mangqala yu'malu bihah, maka sebagian ulama itu mengatakan, berpendapat bahwa itu bisa diamalkan dengan landasan al-maroi al-manamiyah, dengan riwayat manamiyah, riwayat mimpi. Wa ista'nasu laha biha fatakunu mu'akkatan laha la mu'assasatan, itu sebatas taksis atau taknis atau istaknasa yastaknisu istaknasa ta'annus itu bahasa Arab untuk sebagai hiburan, penghibur atau penguat atas hukum yang sudah ada, bukan sebagai landasan, tapi hanya sebatas penguat dan penghibur dari kaidah-kaidah atau syariat atau landasan hukum yang telah ada, sebagai ta'anus atau muakkadatan, ya, sebagai penguat saja, bukan sebagai dasar. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya bahwa ar-ru'ya allati yu'malu biha al-qaul bidzalika hiya allati yuru fihan nabi sallallahu alaihi wasallam amran bi syai'in aw nahyan anhu di amraini, bahwa mimpi yang dapat diamalkan, mimpi riwayat manamiyah yang dapat diamalkan itu adalah berdasarkan pendapat ini, ya allati yurafin nabi, ketika seseorang itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah, Nabi, dan beliau itu memerintahkan atau melarang sesuatu. Li amro ini, satu, anna kalamahu hujjatun fiddin, satu pendapat mengatakan bahwa itu sebagai hujah dalam agama. Nomor dua, anna syaitan la yatamassalu bih, setan tidak bisa menyerupai beliau. Tambi amar ru'yah wairu fala yu'mal biha, ini khusus ketika mimpi itu bertemu dengan Nabi. Itu bahwa pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa
riwayat manamiyah itu bisa diterima sebatas ta'anus wa mu'akkadah, ta'anusan wa mu'akkadatan, itu didasari dengan dua macam alasan, bahwa anak kalau mau jatan fitin, bahwa ucapan Rasulullah itu adalah sebagai hujjah, dalil di dalam masalah agama. Yang kedua adalah setan tidak dapat menyerupai beliau. Itulah yang mendasari bahwa riwayat manamiyah itu bisa diterima dengan batasan ta'anusan wa mu'akkadatan, sebagai penguat saja atas syariat-syariat yang sudah ada, syariat secara umum. Tambihun, ada satu peringatan yang perlu diperhatikan bahwa terkait dengan riwayat manamiyah ini, amar ru'ya ghairuhu, adapun mimpi selain Rasulullah, fala yu'malu biha, maka tidak dapat diamalkan. Misalul amal bi ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fadha'il wa ghairuha ma dzakar al-hafiz Suyuti rahmatullah fi tanwiril hawalik ala muwatta Malik, bahwa contoh pengamalan tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah dalam masalah kaitannya fadhailul amal, kebaikan amal, itu telah disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitabnya Tanwirul Hawalik ketika mengsarai kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Itu annahu waqa'a fi zaman Syekhul Islam Izzuddin bin Abi Salam, bahwa telah terjadi di masa hidupnya Syekhul Islam Syekh Izzuddin bin Abi Salam, anna rajulan ra'an Nabi alaihi salam bin naum, bahwa ada seseorang laki-laki yang melihat Nabi atau mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu idhhab ila mu'idzi kadza fahfarhu atau fahfarhu. Nabi berkata dengan seorang laki-laki tersebut di dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk idhab ila maudhi'in kadza, pergilah di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah, kemudian galilah di tempat itu, fa inna fihi rikazan fa khudhu laka wala khumus alaika fi. Beliau meneruskan bahwa datanglah ke suatu tempat itu dan galilah di situ ada harta yang dipendam, harta rikas, ambillah untukmu, dan tidak ada zakat 1/5 bagimu, dalam artian kamu tidak perlu membayar zakat atas harta rikas tersebut. Falamma asbaha dzaba ila dzalikal mawdi' fa hafaruhu wajar rikas fastafta ulama asyrihi fa aftahu bi annahu la khumus 'ala sihhatir ru'yah. Kemudian ketika pagi-pagi seorang laki-laki itu bergegas menuju ke suatu tempat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, kemudian ia menggalinya dan ternyata betul di situ ada harta rikas atau harta benda, harta karun, dan ia ambil. Kemudian cerita ini itu tersiar oleh dan didengar oleh para ulama, sehingga ulama pada saat itu memberikan statement fatwa bahwa fa'aftau bi anulahum alaihi isyadriyah, maka memberikan fatwa bahwa memang betul dia tidak ada zakat humus 1/5, karena meyakini atau berlandasan dengan sahnya atau sohahnya atau benarnya mimpi tersebut.
mimpi bertemu dengan Nabi. Wa afta Syaizuddin wa afta Asy-Syaikhu Izzuddin bi anallaha bi anna alaihi al-khums. Sedangkan Syekh Izzuddin pada saat itu berfatwa atau berpendapat bahwa dia seorang laki-laki tersebut tetap untuk mengeluarkan zakat khumus 1/5. Wa qala aktsaru ma yanzalu manamu manzilatan hadisin warwa bi isnadin sahih wa qad aradahu ma huwa ashahu minhu wa huwa al hadis al mukharraj fi sahihain fi zikas al khumus fa yuqaddamu alaihi indaha. Kemudian waqala aktsaru ma yanzilu manamahu manzilat hadis, bahwa lebih banyaknya perkara yang terdapat dalam mimpi, bahwa apa yang terdapat dalam mimpi itu seperti hanya hadis dengan riwayat yang sah, yang sahih. Akan tetapi waqad aradahu ma huwa ashahu minhu, akan tetapi ia bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, yaitu hadis yang dikeluarkan dari hadis Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa dalam ringkas itu ada zakat al-khumsul 1/5. Maka fayuqaddamu alaihi, maka yang didahulukan adalah riwayat al-ashah yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Wa dzakar al-hafidz al-Laqnawi rahimahullah ta'ala fi kitabi Nuzhatul Fikri fi Safati Dzikri an Qutbil Yafi Syaibi al-Jinan haitsu qala, dan telah di ini akan semakin panjang pembahasannya ya. Ada banyak beberapa ulama yang menyatakan bahwa qad ra'aitu fi batil mal cukup sebagai landasan. Nah, ini ada banyak disebutkan beberapa landasan-landasan terkait dengan ketika seseorang itu bertemu dengan Rasulullah dan memberitakan sesuatu, dan apa yang harus dilakukan, apa yang dimenangkan, apakah dengan apa yang ada di mimpi atau ada apa yang tertera di dalam hadis sahih. Kalau mau bertentangan, maka yang didahulukan adalah yang ada di kitab sahih, landasan yang sahih. Itu menurut Syekhul Islam Izzuddin bin Abdus Salam. Dan sebagian ulama lain adalah tidak perlu untuk atau tetap mendahulukan apa yang ada di dalam mimpi tersebut, karena itu juga sahihul isnad walau fi manamiyatan, dan bisa jadi itu adalah sebagai kekhususan untuk orang tersebut dan tidak mencakup untuk umuman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.